Granada, salah satu kota yang bersejarah dalam Islam. 600 tahun yang lalu, kota ini adalah ibu kota dinasti Nasriyah atau Bani Ahmar, pemerintahan Islam terakhir di Spanyol. Penguasa terakhir kerajaan ini adalah Abu Abdillah atau yang dikenal oleh dunia barat dengan nama Boabdil. Dia merebut kekuasaan dari ayahnya dan menyatakan dirinya sebagai Sultan Muhammad Nasar pada tahun 1482. Di bawah pemerintahannya, perang saudara semakin berkobar. Monarki Spanyol di bawah Ferdinand II dari Aragon dan Isabella dari Kastil mengambil kesempatan menyerang Granada. Pada tahun 1490, Alhambra menjadi semakin lemah. Ini juga merupakan benteng terakhir kaum muslim untuk berlindung. Akhirnya tempat-tempat penting yang mengelilingi Granada seperti Moklin, Loja, dan Alcala jatuh ke tangan kaum Kristen. Pada tanggal 2 Januari 1492, bendera kerajaan Nasriyah atau Bani Ahmar diturunkan dan diganti dengan bendera Ferdinand dan Isabella. Di depan benteng pertahanan Alhambra terdapat sebuah bangunan peristirahatan Ibu Sultan yang terakhir. Rumah ini dirawat sampai sekarang. Ketika meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya, dia memandang anaknya dan berkata, "Engkau menangis seperti wanita, tapi engkau gagal mempertahankan Granada seperti laki-laki." Hal ini bukan hanya kesedihan bagi ibundanya, tapi merupakan kesedihan seluruh umat muslim di Granada. Saat ini, di sebuah museum di Madrid, ibu kota Spanyol, tersimpan replika perjanjian Granada yang ditandatangani oleh Sultan Muhammad Ali Nasar. Perjanjian ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan toleransi beragama bagi seluruh muslim yang ada di Spanyol. Mereka tidak lagi menjadi penguasa negara, tapi berharap mereka masih diizinkan untuk memuji nama Allah sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh nabi mereka. Selain replika perjanjian Granada, juga terdapat barang-barang milik pribadi Sultan terakhir, seperti sepatu, mahkota, dan jubah. Jubah ini dikenakan beberapa hari terakhir semasa masih memerintah. Lambang Raja. Pedang milik Sultan Muhammad Nasar yang menyerah kepada Ferdinand. Kembali melihat tragedi tahun 1492, disebutkan bahwa Ferdinand mencari bantuan dari salah satu anggota keluarga Sultan Muhammad yang berambisi mengambil alih kesultanan. Anggota keluarga ini setuju untuk membantu dengan harapan bahwa Ferdinand akan membagi kekuasaan dengannya. Akhirnya ketika Ferdinand sudah memasuki Granada, dia sadar telah melakukan kesalahan. Pegunungan Alpujarras dekat Granada. Ketika pasal dalam perjanjian Granada telah dilanggar di awal abad ke-16, ini adalah batas akhir bagi kaum muslim Granada untuk mencari perlindungan. Umat Islam yang tidak dapat bertahan dari kezaliman pasukan Kristen menyeberangi semenanjung Gibraltar menuju Maroko. Jalur yang sama digunakan oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 untuk menaklukkan Spanyol. Banyak di antara mereka yang telah menetap di distrik Tetuan dan Tangis. Sampai hari ini, sebagian besar Tetuan dalam banyak hal mempunyai kemiripan dengan Al-Andalus. Kota Fes di Maroko juga merupakan kota yang dulu menerima imigran dari Al-Andalus. Kembali pada 2 dekade setelah Islam diperkenalkan di Al-Andalus, mayoritas penduduk setempat menerima Islam dengan bebas. Dalam 5 dekade, mereka mulai bekerja membangun peradaban Islam yang mirip dengan Damaskus dan Baghdad yang sedang berkembang.
Dalam satu abad, mereka telah mengembangkan peradaban lebih maju dari Eropa, dan mereka telah tinggal dan menetap di sana selama 800 tahun. Satu abad sebelum Torik mendarat di Gibraltar, ketika Spanyol diperintah oleh Visigot, di tanah Arab ini pada tahun 610, Allah menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Tanah ini sesungguhnya selalu menjadi tempat kelahiran nabi-nabi besar. Nabi Adam juga pernah berada di sini. Nabi Ibrahim yang terberkati juga pernah ada di sini. Nabi Musa dan Isa yang diberkati membawa ajaran mereka juga pernah berada tidak jauh dari sini. Meliputi ribuan mil persegi, tanah yang berada di sungai Nil di Mesir dan sungai Tigris di Irak telah mengalami kelahiran dan kematian beberapa peradaban dan kekaisaran. Dan di setiap peradaban, Tuhan telah mengirim utusannya agar dapat menjadi pemimpin manusia. Jabal Nur atau Gunung Hira. Disinilah Nabi Muhammad dalam salah satu perenungannya di pertengahan bulan Ramadan menerima wahyu Allah pertama dari malaikat Jibril. Pada penampakan pertamanya, Jibril berkata kepada Muhammad, "Iqra," yang berarti bacalah. Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Setelah mengulangi untuk ketiga kalinya, Jibril memintanya untuk menirukan dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Islam tidak terlalu diterima di Mekah. Bahkan setelah 10 tahun Nabi mendakwahkan ajaran agama Islam, hanya 70 penduduk asli Mekah yang menganut ajaran ini. Pada tahun 622, Nabi dengan seorang sahabatnya Abu Bakar meninggalkan Mekah setelah mengetahui rencana kafir Quraisy yang menentang dakwahnya untuk membunuh dia. Mereka pergi ke utara ke kota Yasrib, yang dikenal dengan nama Madinah, sekitar 215 mil dari Mekah. Kepergiannya dari Mekah ke Madinah ini dikenal dengan nama hijrah. Di Madinah, Nabi Muhammad sangat diterima. Dengan cepat, dia memulai kerjanya untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan. Untuk menjamin hal ini, Nabi kemudian mengusulkan perjanjian dan menjelaskan hal itu kepada seluruh penduduk Madinah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Amru ibnu Al-As memimpin ekspedisi ke arah barat. Dalam ekspedisi ini, dia dan 4.000 pasukannya yang kuat menyeberang lembah Sinai menuju Mesir. Kurang dari 3 tahun, hampir seluruh wilayah Mesir tunduk kepada penguasa baru yang beragama Islam. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan yang sama dengan perjalanan Islam. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, kami ingin melihat sendiri tempat, orang, dan budaya Islam pertama kali lahir. Demi Islam, Amru ibnu Al-As dan pasukannya pergi ke seluruh gurun di sekitar Mesir. Kelompok Baduy mulai menerima Islam. Akhirnya Baduy membentuk pasukan dan menyediakan fasilitas untuk ekspansi Islam sampai Afrika Utara. Mesir merupakan sebuah awal. Pada tahun 642, banyak misi yang dikirim ke arah barat. Amru ibnu Al-As sendiri yang memimpin pasukan ke Barkah di Benghazi, Libya. Tripoli,
ibu kota Libya. Ketika pasukan Islam sampai, Tripoli adalah bagian dari Bizantium. Dikaruniai dengan sumber daya minyak dan gas alam, Libya bertahan menentang sanksi yang diberikan oleh Amerika sejak 1992. Ketika masuk ke Libya, Amru ibnu al-As membagi pasukannya menjadi dua. Satu diarahkan ke Tripoli dan satu lagi ke Sabrata, pusat administrasi Bizantium. Ini adalah puing-puing Sabrata yang dibangun oleh Kartago. Orang Numidian, orang Romawi, dan Jerman mengambil alih peranan. Ketika Islam datang, penguasa Bizantium di negeri ini sudah dikalahkan. Tempat ini sangat ramai pada abad pertama dan kedua, yang kemudian hari dikenal dengan pusat perdagangan gading gajah. Pasukan Islam akhirnya dapat mengalahkan kekuatan Bizantium di Sabrata. Seluruh komplek kemudian dijadikan benteng bagi pasukan Islam. Amru ibnu al-As kemudian membangun Tripoli. Tembok dan pagar yang kokoh dibangun mengelilingi pusat perdagangan atau El Medina. Sampai saat ini di El Medina, selama berabad-abad industri tradisional masih berjalan seperti dulu. Dewasa ini kerajinan tangan tradisional sebenarnya bukanlah merupakan bagian yang penting. Industri yang penting di Libya adalah minyak bumi, minyak dan gas bumi olahan, dan bahan konstruksi. Sebagian besar produk konsumen masih didatangkan dari luar. Libya adalah tujuan akhir bagi Amru ibnu al-As, pemimpin Islam. Keinginannya untuk menguasai Tunisia tidak diizinkan oleh Khalifah Umar ibnu al-Khattab. Tunis, ibu kota Tunisia. Disebutkan bahwa Islam sampai di tempat ini pada tahun 671 atau 50 Hijrah. Ekspedisi ini dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, keponakan Amru ibnu al-As, disertai pasukan lengkap sebanyak 10.000. Dalam sejarah, orang Romawi, Jerman, dan Afrika telah menyerang dan menduduki Tunisia. Orang Tunisia meskipun berasal dari bangsa Berber, sekarang tidak lebih dari 2% berbahasa Berber. Bahasa Arab telah menjadi bahasa orang Tunisia, dan mereka dengan bangga menyebut diri mereka sebagai bangsa Arab. Saat ini populasi di Tunisia berkisar 10 juta jiwa. Republik Tunisia adalah negara kecil dari 4 buah negara di Afrika Utara. Berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat dan Libya di tenggara. Di sisi timur dan utara, Tunisia memiliki garis pantai laut tengah hampir 1.300 km. Tunisia merdeka pada tahun 1956. Setelah lebih dari 70 tahun dikuasai Perancis. Kartago, kota di pantai Tunisia, Afrika Utara. Ketika Uqbah dan pasukannya memasuki Tunisia, mereka dihentikan oleh benteng yang sudah menjadi reruntuhan ini. Pada zaman dahulu kala tempat ini adalah pusat dari kekuatan utama Mediterranean. Tempat ini dikabarkan sudah ada sejak 800 sebelum Masehi dan sudah menjadi pusat pedagang untuk bertukar emas, perak, dan timah di Afrika dan Spanyol. El Medina, pusat perdagangan yang dibangun oleh Uqbah. Tunisia dibagi menjadi dua bagian, daerah Muslim yang tua dan daerah Eropa modern. Jalan-jalan di daerah yang lebih tua, sempit dan berkelok-kelok, dengan banyak kios yang dihias dengan bagus dan bangunan masjid yang menakjubkan. Masjid yang dibangun oleh Uqbah bin Nafi, Masjid Kairawan.
Ketika Uqbah datang ke Tunisia, dia tidak melalui pantai Laut Tengah dan tidak juga melalui jalan darat yang biasa. Daerah pantai dikuasai oleh bangsa Bizantium, sementara daratan dikuasai oleh bangsa Berber. Dengan hati-hati Uqbah mencari jalur sendiri dan berhasil tiba di Kairawan pada tahun 670. Pada periode yang sama, dia memulai pembangunan masjid ini. Kubahnya dikatakan berasal dari reruntuhan bangunan Romawi. Meskipun demikian, desainnya dipengaruhi oleh arsitektur dinasti Umayyah maupun arsitektur kekhalifahan Abbasiyah. Lebih dari 300 ukiran yang berbeda menghiasi mimbarnya. Masjid Kairawan kemudian digunakan Uqbah untuk memperkuat pasukannya secara fisik dan secara spiritual, sebelum langkah berikutnya menuju Aljazair dan Maroko. Kota Kairawan juga dikenal selama bertahun-tahun sebagai pusat administrasi kerajaan Islam di Afrika Utara. Arsitektur, dan masih banyak lagi menjadi tidak tertandingi. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan di antara Sungai Nil ke Maroko dan Spanyol untuk menemukan kenangan Islam pada masa lampau yang pernah menguasai Afrika Utara dan beberapa bagian Eropa.